Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat roti ubi Korea. Roti ubi ini bentuknya sangat unik karena mirip banget sama ubi beneran ya. Selain bentuknya yang unik, rasanya juga enak banget loh. Walaupun namanya roti, tapi rasanya itu benar-benar beda dengan roti biasa. Karena isian dari roti ini adalah full ubi serta ada keju mozzarellanya yang lumer banget. Gimana, unik dan menggugah selera banget kan? Jadi sebenarnya roti ubi Korea ini sudah pernah tren beberapa tahun yang lalu. Tapi beberapa waktu belakangan ini aku lihat roti seperti ini tuh lagi tren lagi dijual oleh bakery-bakery. Karena bentuk rotinya yang unik dan rasanya juga enak, roti ini jadi banyak banget peminatnya. Jadi sekarang kita buat bareng-bareng yuk, siapa tahu bisa jadi ide jualan kamu. Untuk isian ubinya sendiri, aku pakai ubi merah seperti ini yang dalamnya merah orange gitu ya, yang biasanya buat rujak. Setelah itu aku kupas dan dibersihkan, lalu dikukus hingga matang dan empuk seperti ini. Setelah empuk, kita sisihkan dan langsung harus dihaluskan seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan garpu atau apapun yang untuk menghaluskan ubi ini. Setelah ubinya halus, kita bisa tambahkan 1 sendok makan madu dan 1-2 sendok makan susu kental manis. Kalau kalian ubinya kurang manis, bisa tambahkan sesuai dengan selera kalian ya. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan margarin atau mentega. Lalu aduk rata semuanya. Ini isiannya sudah selesai, tapi sebelum digunakan kita masukkan dulu ke kulkas ya, biar set. Setelah itu kita siapkan wadah di tempat yang lain, kita akan buat kulitnya. Masukkan 140 gram tepung tapioka, ini aku pakai tepung sagu tani. Lalu tambahkan 20 gram tepung ketan. Setelah itu tambahkan 20 gram gula halus. Dan 1/4 sendok teh garam. Lalu aku tambahkan juga 1 sendok teh madu. Kalian kalau nggak punya madu bisa menggunakan sirup fruktos. Lalu tambahkan 1 sendok makan minyak. Dan ini aku tambahkan juga 1 butir telur, ukurannya yang kecil aja. Setelah itu, masukkan 60 ml susu hangat. Susunya ini aku hangatkan dengan cara ditim ya. Setelah itu kita aduk rata seperti ini. Ini aku menggunakan spatula, tapi menurutku agak susah ya ngaduk dengan spatula biar rata. Jadi aku cuci tangan dan akhirnya aku uleni dengan tangan langsung seperti ini. Uleni hingga semua bahan tercampur dan kalis. Nah, jika adonannya sudah kalis seperti ini tandanya sudah bisa kita masukkan 2 bahan lainnya. Lalu setelah itu kita masukkan 35 gram margarin. Atau kalian juga bisa pakai mentega dan tambahkan 20-30 gram terigu dan itu dimasukkan secara bertahap ya. Jadi pertama kita uleni dulu dengan margarin sampai benar-benar tercampur rata seperti ini semuanya dan memang agak lengket seperti ini ya. Lalu masukkan tepung terigu secara bertahap. Ini aku masukkan sedikit dulu. Jadi kenapa tepung terigunya dimasukkan bertahap? Karena pemakaian terigu sendiri itu tergantung dengan adonan kalian ya. Jika adonannya itu sudah mulai tidak lengket, tandanya sudah siap untuk digunakan adonannya. Jadi adonannya di sini harus benar-benar pas ya. Karena kalau misalnya terlalu lembek nanti akan susah untuk kita membungkus ubinya. Kalau terlalu keras nanti gampang banget retak si adonan kulitnya. Untuk kali ini terigu yang kupakai itu sekitar 30 gram, jadi semuanya terpakai ya terigunya. Dan ini kira-kira sudah tidak lengket seperti ini, aku tetap tambahin terigu lagi sampai benar-benar nggak lengket di tangan dan kalis adonannya. Nah, seperti ini kira-kira ya, sudah kalis dan tidak lengket lagi. Jadi setelah itu bisa kita masukkan ke dalam plastik atau tutup dengan plastik wrap ya. Kita masukkan dulu ke dalam kulkas selama 30 menit hingga benar-benar set, jadi lebih mudah untuk kita bungkus isiannya. Sambil menunggu adonan kulitnya set, bisa kita siapkan isian yang sudah kita buat tadi ya. Ini isiannya sebelumnya aku masukkan ke dalam kulkas juga agar lebih ngeset dia. Jadi akan lebih mudah dibentuk seperti ini, tidak lengket banget di tangan ya. Dan ini kira-kira aku ambil per piecesnya itu 55 gram. Setelah itu kita pipihkan dan beri isian keju mozzarella.
Kalian juga bisa menggunakan keju lainnya ya, tapi kalau pengen lumer dan mulur, kita pakai keju mozzarella. Setelah itu dirapatkan dan dibuat lonjong seperti ini ya. Dan ini aku lanjutkan membuat isian sampai adonannya selesai. Sebenarnya bisa aja kita mengisinya langsung nanti di kulitnya, tapi menurutku lebih praktis seperti ini. Nanti kita akan mendapatkan roti yang benar-benar sama semua ukurannya, isiannya juga rapi, dan kulitnya juga bakal tertutup dengan cantik. Dan ini adonan kulitnya sudah selesai, kita simpan di kulkas selama 30 menit dan kita akan mendapatkan adonan kulit yang lebih kokoh, lebih set, dan lebih mudah untuk dibentuk. Setelah itu ini kita bagi 6 bagian dan masing-masing sudah aku timbang itu sekitar 55 gram ya beratnya. Dan ini aku bulat-bulatkan dulu agar lebih mudah dalam membentuknya. Jadi untuk satu adonan yang kita buat kali ini akan mendapatkan sekitar 6 buah roti. Dan ini sudah selesai semua, aku bulat-bulatkan dan aku ambil satu buah adonan. Setelah itu kita pipihkan dengan bantuan rolling pin. Jangan terlalu ditekan ya, karena nanti adonannya itu akan retak atau nempel di rolling pin. Jadi benar-benar harus lembut banget, secara perlahan-lahan kita pipihkan. Untuk memudahkan pekerjaan kalian, gunakan rolling pin yang anti lengket seperti ini. Tapi kalau kalian gak punya, bisa pakai botol. Atau tidak, kalau kalian benar-benar punyanya yang kayu aja gitu, rolling pin kayu, gak apa-apa. Tapi alasi dulu ya dengan plastik, jadi tidak lengket si adonannya. Nah, kita buat adonannya pipih seperti ini sebesar isiannya ya. Setelah itu kita beri isian di tengahnya dan kita tutup rapat dengan adonan kulitnya. Oh ya, untuk ubinya yang untuk jadi isiannya itu kalian bisa menggunakan ubi apapun ya sebenarnya. Mau ubi putih, ubi ungu, ubi orange seperti punyaku ini, atau ubi celumbu yang lebih manis, itu tergantung selera kalian dan tergantung ketersediaan bahan di tempat kalian juga ya. Tapi menurutku cari ubi yang rasanya manis, jadi enak banget kalau untuk jadi isian serta warna yang menarik. Dan ini sudah selesai, aku masukkan ke dalam kulitnya ya isiannya. Jadi kita bisa rapatkan dan bentuk lonjong seperti ini, seperti ubi pada umumnya. Dan ini sudah selesai semua. Jadi setelah itu kita bisa siapkan bubuk taro secukupnya. Dan aku beli bubuk taronya ini itu di online ya, di Shopee banyak banget kok yang jual. Jadi kita tinggal cari aja di pencarian bubuk taro tanpa gula seperti itu. Dan ini adonannya kita balut dengan bubuk taro sampai semua permukaannya tertutup rapat seperti ini ya. Balut semua adonannya hingga selesai. Oh ya, aku juga sempat lihat ada di salah satu bakery yang jual roti ubi Korea kayak gini, tapi warnanya macam-macam. Ada yang hijau, kuning gitu. Jadi sebenarnya untuk taburannya sendiri juga bisa menyesuaikan dengan selera kalian ya. Dan setelah itu, setelah selesai semua dibalur dengan bubuk taro, ini aku buat tekstur biar makin persis dengan ubi yang beneran ya. Jadi kita buat bolongan-bolongan dengan cara ditusuk menggunakan sumpit ataupun lidi. Habis itu ini aku pakai sendok untuk membuat tekstur agar lebih terlihat seperti ubi. Nah, setelah itu kita siapkan oven, kita panaskan dulu ovennya, dan setelah ovennya panas, bisa kita panggang rotinya di suhu 160 derajat Celcius selama 15 hingga 20 menit dengan api atas bawah. Dan ini dia rotinya sudah selesai semuanya. Cantik ya warnanya, dan teksturnya persis banget dengan ubi. Oh ya, untuk teman-teman yang memanggang roti ini dengan oven manual bisa menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan usahakan jangan terlalu kepanasan ya ovennya, karena takutnya kalau kepanasan nanti bisa menyebabkan si kulitnya itu retak dan isiannya keluar. Yuk sekarang kita lihat gimana dalamnya roti ubi Korea ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya, kalau dalamnya itu kelihatan cantik banget dengan warna ubi yang orange kemerahan seperti ini dan keju mozzarellanya yang sangat menggugah selera, mulur banget. Sedangkan rasa kulitnya sendiri itu renyah, enak banget seperti kita sedang makan cookies. Dalam satu roti ini kita bisa mendapatkan 3 macam tekstur, yaitu renyah,
Dan juga lembut dalamnya, serta mulur dan lumer banget itu si keju mozzarellanya. Bagi teman-teman yang ingin jualan, perhitungan modalnya sudah aku tulis di kolom deskripsi ya. Jika kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.